Mil muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa ammal asmanu pasyai'ani az-zahabu wal fiddatu madrubaini. Artinya, dan adapun barang-barang berharga, maka itu masuk dalam barang-barang berharga ada dua macam. Satu emas, dua perak yang sudah jadi, yang sudah tercetak. Karena apakah itu sudah madrubain aula atau belum tercetak, belum jadi. Jadi barang-barang yang berharga ini saudara, yang dimaksud emas sama perak, yang wajib diapain? Dizakatin. Ya, jadi yang wajib dizakatin barang-barang berharga itu emas satu, perak satu. Makanya disebut syai'ani. Baik udah jadi ataupun yang belum. Maksudnya kalau yang udah jadi itu dalam bentuk dinar dirham. Ya, itu kalau dalam bentuk dinar dirham namanya udah jadi, itu udah tercetak. Ya, atau yang memang belum. Ya, itu dua-duanya ya enggak ada perbedaannya. Ya, itu masuk dalam kategori barang-barang berharga. Sehingga ya wajib dikeluarkan zakatnya kalau sudah memenuhi persyaratan baik nisab maupun haulnya. Wasayati nisabuhuma, dan nanti akan dijelaskan terkait tentang nisab emas dan perak. Berapa nisabnya emas, berapa nisabnya perak, dijanjiin sama pengarang kitab nanti. Ai zahabi wal fiddati, yang dimaksud nisabuhuma ai zahabi wal fiddati. Ainya namanya tafsiriyah, yang dimaksud adalah emas dan perak. Wa aslul asmani, dan bermula asal daripada barang-barang berharga lughatan menurut bahasa huwal madrubu, yaitu yang sudah jadi dicetak, khosotan khususnya. Asalnya asman yang udah jadi dicetak. Bentuknya apa? Dinar dirham. Ya, itu namanya yang udah madrub. Ya, yang udah jadi. Itu asalnya begitu. Tapi nanti bisa berkembang. Ya, jadi bukan hanya dinar dirham yang udah madrub, tapi nanti bisa berkembang kepada yang ghairu madrub, walaupun belum dicetak, belum jadi. Allazi wadananiru wadarohimu, yang dimaksud asman yang udah madrub, ya yang udah jadi, yaitu bentuk dinar dan dirham. Jadi dinar dirham itu uang emas, uang perak, yang memang menurut ya kadarnya tuh nggak akan berkurang, nilainya pun tidak akan ada inflasi. Itu hebatnya dinar dirham. Ya, jadi dia tetap dari tahun dulu sampai sekarang kalau orang punya dinar dirham nggak akan rugi nih. Sehingga kalau disimpan pun bahkan dia punya keuntungan. Kalau mau diukur dengan nilai mata uang, apalagi rupiah. Ya, itu kalau rupiah tuh kalau kita simpan ya makin lama makin menurun nilainya. Ya, tapi kalau orang punya dinar dirham itu tidak akan mengalami inflasi penurunan. Jadi nilainya itu tinggi terus, bagus. Ya, sampai kapanpun juga. Makanya Nabi ngajarinnya ya orang-orang Islam tuh harus punya mata uang dinar sama dirham. Kalau rupiah itu kan bentuk jajahan, cuma ya sekedar kertas doang. Sebenarnya nggak ada nilainya. Nah, begitu. Tapi itu dibohongin kita. Ya, jadi sehingga tetap itu kalau kita punya selalu rugi. Nah, itu dinar dirham ya nggak akan seperti itu. Walaisa dzalika muradan huna, dan tidaklah dimaksud di sini bal yajibu ayyuzaki al muharrama, akan tetapi wajib seseorang menzakatkan barang yang diharamkan minan naqdi, daripada emas perak, min hulliyin wa ghairihi, baik dari ya perhiasan maupun lainnya, ijma'an, secara ijma ulama. Jadi kalau seandainya ada orang laki
pakai emas kan haram ya, haram. Itu barang yang diharamkan dipakai. Tapi kalau udah memenuhi nisab dan haulnya wajib dizakatkan. Walaupun bukan bentuknya dinar dirham, bentuknya apa? Emas. Itu masuk tuh. Nggak boleh nakod, termasuk nakod, logam mulia. Ya, jadi kalau ada orang laki pakai emas haram hukumnya. Tapi wajib dikeluarin zakatnya. Dia pakai itu haram. Tiap tahun wajib dikeluarin zakatnya. Kalau memang emas ini sudah sampai haul dan nisabnya. Contoh, orang laki pakai emas kadarnya 100 gram. Haram kan tuh? Haram dipakai. Tapi tiap tahun wajib dikeluarin zakatnya. Begitu. Ya, jadi tiap tahun dikeluarin zakatnya. Tapi kalau ini perhiasan dipakai oleh orang perempuan, kagak wajib dikeluarin zakatnya. Karena ini termasuk nakad huli, termasuk perhiasan yang memang wajar dipakai oleh orang yang boleh memakainya. Perempuan boleh pakai cincin, gelang misalnya 100 gram misalnya, kan udah memenuhi nisab, udah sampai haul misal setahun dipakai, itu nggak wajib dikeluarin zakatnya. Tapi kalau orang laki pakai emas, ya kadarnya udah 100 gram setahun dipakai, haram, tapi wajib dikeluarin zakatnya 2,5%. Itu yang dimaksud begitu. Ijma'an. Jadi ijma' ulama. Wa kadzal makruhu, begitu juga yang dimakruhkan kadobati fidatin, seperti tambelan yang terbuat dari perak, kabiratin yang cukup besar, li hajatin karena ada hajat, wasogiratin kalau besar li hajat, kalau sogirah li zinatin untuk supaya cakep, ya, lal mubahi yang tidak mubah, fil azhari menurut kaul yang paling ya jelas, li annahu mu'addun karena itu semuanya digolongkan listi'mali mubahin untuk mempergunakan barang-barang yang mubah. Fa usbiha amti'atud dari, maka diserupakan barang-barang yang ada di dalam rumah. Walau ujiro lil mustamali, sekalipun disewakan untuk dipergunakan. Liman yahullu lahu bila karahatin, bagi orang yang halal, ya, tanpa dimakruhkan. Ai artinya fa innahu la zakata fihi. Nah, yang model begitu tidak dikeluarkan zakatnya. Walau ittakhazar rajulu siwaron, kalau seandainya ada seorang laki-laki menjadikan ya siwaron, kerincingan, ya yang dipakai di kaki itu namanya siwaron. Ya, dulu tuh kadang-kadang ada tuh orang laki pakai ya apa di kakinya kerincingan. Ya, begitu. Bila qasdin, tanpa ada maksud, ya, lilubsin aw ghairihi, misalnya untuk makai ataupun lainnya, fala zakata fihi, maka enggak dikeluarin zakatnya. Walaupun yang pakai laki-laki. Ya, tapi itu bentuk siwaron. Anak-anak misalnya tuh pakai ya emas keroncongan gitu. Tujuannya supaya dikenalin kalau di jalan berbunyi. Ya, begitu. Itu dulu ada tuh model-model begitu di kalangan-kalangan ya tertentu, ada yang memakai walaupun dia orang laki. Nah, itu kalau zakat tapi fil asahi, enggak wajib kalau zakat menurut kaul yang paling sahih. Li annahu bisyagati batlu tahayyuhi lil ikhraji al mulhaqi lahu bin namiyati, karena sesungguhnya dengan sebab siagohnya, ya, yaitu dengan sepuannya, itu dapat membatalkan ya untuk dipersiapkannya, untuk dikeluarkan yang disamakan dengan mengembangkannya. Idzil qasdu biha al istimalu ghaliban, karena yang dimaksud saat itu adalah mempergunakan pada umumnya, ma'a ibdoiha ilahi, serta mendatangkan kepadanya ghaliban secara umum. Wa kharaja bizalika ma iza qasada, dikecualikan yang demikian itu apabila ada seseorang punya maksud tujuan ittikhazuhu kanzan, dia ingin jadikan sebagai kanzan.
Kanzan itu ya sebagai barang kekayaan, simpanan, sebagai barang-barang kekayaan. Itu namanya kunuz. Nah itu kalau yang model begitu payuzaki, dia wajib zakat. Ada orang nyimpen emas sebagai kunuz, sebagai barang simpanan kekayaannya. Nah itu wajib dikeluarin zakatnya tuh. Ada yang nyimpen di rumahnya, ada yang setengah kilo, ada yang 500 gram misalnya, ya bahkan bisa lebih dari itu. Ya tujuannya kunuz, sebagai simpanan barang kekayaan. Wajib dikeluarkan zakatnya setiap tahunnya. Ya jadi kalau semata-mata buat perhiasan yang make tapi istrinya atau orang perempuan anaknya, nah itu tidak apa-apa, tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau yang make orang laki haram, itu wajib dikeluarin zakatnya. Kalau disimpan menjadi kunuz, barang-barang simpanan kekayaannya, wajib dikeluarkan zakatnya setiap tahunnya. Itu namanya kanzun. Ya, kalau seandainya ada seseorang ya punya niat menjadikan barang-barang itu menjadi kanzan, menjadi simpanan kekayaan, fayuzaki, maka diwajib mengeluarkan zakat. Wa illam, sekalipun ya lam yuhramil ittikhazu, tidak haram dijadikannya fi ghairil ina'i, pada selain ina. Kalau ina bejana, piring, gelas, sendok, garpu terbuat dari emas, dari perak, walaupun kagak digunain, disimpen doang, kagak boleh, tetap haram. Walau qasoda mubahan, sekalipun dia maksud sebagai hal yang mubah. Summa ya ghayyarahu, kemudian dia bisa merubahnya li muharramin, jadi yang diharamkan. Au aksihi, atau sebaliknya, tadinya diharamkan, dirubahnya menjadi hal yang dimubahkan. Taghayyarul hukmu, maka berubah juga tuh hukum. Gitu. Jadi bagaimana kalau ada perubahan dari yang boleh jadi haram, atau dari yang haram ya jadi boleh. Nah itu juga berubah nanti dari segi hukumnya. Walau qasoda i'aratahu, kalau seandainya ada orang punya maksud untuk yaitu meminjamkannya, liman lahu isti'maluhu, bagi orang yang mempergunakannya, lam tajib jazman, maka tidak wajib sama sekali. Karena memang kalau digunakan boleh dia. Sekarang dipinjemin nggak apa-apa. Ya, itu otomatis kagak wajib dia ya, mengeluarkan zakat. Ada seorang perempuan kagak punya emas sih, gitu. Tapi dia kalau pakai kan boleh emas. Sekarang dipinjemin, gitu. Dipinjemin sama orang lain. Ya jelas-jelas dia kagak wajib. Ya enggak wajib apanya? Ya keluarin zakatnya selama dimakai. Itu barang-barang pinjeman. Ya, dan dia pun boleh halal untuk menggunakannya. Beda kalau orang laki yang memang diharamkan, walaupun boleh dipinjemin, tetap wajib dikeluarkan zakatnya. Siapa yang wajib? Yang punya. Ya, yang punya yang wajib ngeluarin zakatnya. Padahal dia kagak make, tapi dipinjemin sama orang lain. Yang orang lain kalau make hukumnya apa? Haram. Dipinjemin kepada orang laki, dipakai. Ya, itu tiap tahunnya wajib juga dikeluarin zakatnya. Tapi kalau dipinjemin kepada ya orang yang boleh ya memakainya seperti orang perempuan, kagak wajib. Itu yang dimaksud dalam tajib zan'an, kagak wajib sama sekali. Walauin kasaral huliyul mubahu, kalau seandainya barang-barang perhiasan yang mubah itu tadi rusak, fa'alimahu, maka dia tahu. Ya dia tahu tuh rusak barang huli tadi. Wa qasada islahau, dia punya maksud pengen didandanin tak, diperbaiki. Fala zakat, tapi bil asai, enggak wajib keluarin zakat karena itu barang huli, walaupun udah rusak tapi dia pengen dandanin, pengen diperbaiki. Nah itu nanti tidak wajib mengeluarkan zakatnya. Wa indama ahwalan didawami syuratil huli, sekalipun terus menerus haulnya berulang-ulang 1 tahun, kembali lagi 1 tahun lagi, kembali lagi 1 tahun lagi.
Tapi selama memang itu barang pengen diperbaiki, didandanin, walaupun saat itu udah bertahun-tahun, tetap setiap tahunnya tidak wajib dikeluarkan zakatnya, karena tetap masuk dalam kategori barang yaitu huli. Ma'a qasdi istahihi. Itu syaratnya tuh. Tetap dia niatkan untuk didandanin. Rusak tapi niat untuk didandanin. Walaupun belum juga didandanin udah beberapa tahun. Nah, perputaran tahun dari tahun ke tahun tidak wajib mengeluarkan zakatnya. Pada asara maka tidak berpengaruh lil kasri karena rusak qat'an sama sekali. Wa ini taja li saugin jadidin, sekalipun butuh kepada sepuan yang baru. Wa mado haulu ilmihi, dan telah lewat haul, dia tahu bitakassuri zakin qat'an tentang rusaknya, ya. Jadi dia tahu tuh tentang rusaknya. Ya wa mado haulu, ya wa mado haulun alimahu bitakassurin zakka qat'an. Nah, begitu. Jadi kalau seandainya udah lewat tuh dari 1 tahun, kan haul 1 tahun lagi, dan dia tahu ya itu rusak, tapi dia tidak ada maksud tujuan untuk dandanin, wajib zakatin zakat qat'an. Nah, itu artinya nggak diragukan lagi, wajib dikeluarkan zakatnya setiap tahunnya. Wa naqadal haulu, artinya udah masuk haulnya, min hinil kasri, semenjak rusak. Wa kharaja bi qasdi istahi, dan dikecualikan kalau dia punya maksud ingin dandanin. Ma iza qasada kanzahu, apabila dia punya maksud tujuan ingin jadikan sebagai barang-barang simpenan kekayaannya saja. Au ja'alahu nahwa tibrin, atau dia mau jadikan sebagai tibir. Tibir itu seperti biji emas. Ini rusak nih, dia kagak mau dandanin. Ya, dia mau jadiin tibir, atau dia mau jadiin kanzun, ya barang-barang simpenan kekayaannya aja. Nah, itu payuzaki qat'an, wajib dikeluarin zakat sama sekali. Nah, jadi nggak diraguin lagi dah tuh, saudara. Ya, jadi kalau seandainya ada orang punya emas, perhiasan, tapi udah rusak, tapi dia kagak punya maksud untuk dandanin, disimpan aja, ingin dijadikan sebagai barang simpenan kekayaannya, atau ingin dijadikan sebagai tibir aja, biji emas, ya begitu, maka hukumnya wajib dikeluarkan zakatnya setiap tahunnya. Ya, jadi setiap tahun tuh wajib dikeluarin zakat, setiap tahun wajib dikeluarin zakat, karena itu bukan lagi menjadi barang perhiasan, ya, tetapi udah berubah menjadi apa? Kanzun, ya, atau menjadi tibrun. Ya, kanzun itu artinya ya barang-barang simpenan kekayaan. Kalau tibrun itu artinya ya dijadikan biji emas. Wa kaza ilam yaqsid syai'an. Begitu juga apabila dia tidak punya maksud sedikit pun, nggak ada tujuan lain-lain, untuk ini kagak, untuk itu kagak, tapi kagak niat memperbaiki juga. Nah, itu sama, itu namanya wakaza, sama artinya wajib dikeluarin zakatnya. Li'anahul ana, karena saat ini hukumnya ghairu mu'addin lil isti'mal, itu tidak digolongkan untuk isti'mal, barang yang bisa digunakan. Lah, barang rusak, ya mau digunain kan kagak bisa, rusak, tapi dia kagak punya maksud tujuan untuk didandanin, ya dijadikan kanzun juga enggak, dijadikan tibrun juga enggak, tetap hukumnya wajib dikeluarkan zakatnya. Makanya kalau kagak mau wajib keluarin zakat, pasang niat aja mau didandanin gitu. Jadi mau didandanin, mau diperbaiki, cuma belum sempet, setahun, 2 tahun, 3 tahun masih disimpan aja, ya dipakai nggak bisa karena rusak, tetap tidak wajib dikeluarkan zakatnya, karena tadi ada niat pengen didandanin, pengen diperbaiki. Tapi kalau niatnya pengen dijadikan kanzun, wajib dikeluarin zakatnya. Atau kagak ada niat sama sekali, itu juga dikelompokkan ya seperti wajib dikeluarkan zakatnya. Begitu. Nanti baru wasyara itu wujubiz zakat.
Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman nafi'ah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.